kita berlomba bersama mereka. Ilmu agamaku masih jauh dari kata cukup. Aku yakin kalian belajar jauh lebih banyak daripada aku, itu pasti. Dan aku pun masih belajar banyak dari kalian, dari mamaku, dari papaku, dari orang-orang sekitarku. Cuman aku pengen cerita dari sisiku yang mungkin kalian selama ini dengar teorinya, kalian mungkin bisa dengar ceritaku, diambil baiknya, dibuang buruknya. Gini, uang yang di rekening aku itu bukan punya aku, punya Allah, dititipkan melalui aku. Semua yang ada di sekitar aku itu punya Allah, dititipkan melalui aku. Tapi ternyata logika aku belum sampai ke titik itu. Aku tahu apa yang dia katakan benar, tapi ternyata aku belum sampai ke titik itu. Semoga nanti suatu hari bisa sampai ke titik itu ya. Kayaknya perlu banyak perjalanan buat sampai ke titik itu. Sama halnya dengan mamaku gitu. Mamaku punya klinik kecantikan, tapi klinik kecantikannya nggak ada pembukuan. Kata mamaku pembukuannya oleh Allah. Jadi yang dia lihat cuman, ya alhamdulillah kok uang mama nambah. Dia nggak pernah tahu penghasilannya berapa, yang pasti kata dia tiap bulan nambah dikasih Allah. Jadi semoga aku juga nanti dapat kesempatan berada di titik itu, meyakini bahwa semuanya itu hanya titipan Allah. Soalnya kalau sekarang masih pengen belanja Shopee, check out barang, beli baju, masih duniawi ya. Semoga nanti bisa jadi seseorang yang lebih baik. Ya, amin. Terus dapat uang pertamaku tuh aku langsung bagi-bagi ke adikku. Soalnya kan adikku dua-duanya gak ada yang punya penghasilan kan. Adikku aku transfer, mana nomor rekening gitu kan. Terus dia dapat uang pertama kali, wih kakakku gajian, seneng nih dapat uang gitu. Terus aku ngasih adikku yang paling kecil, tapi adikku yang paling kecil gak punya nomor rekening. Dia minta ditabungin di saham. Kakak tolong ditaruhin di saham, tabungin buat aku, nanti pas aku gede aku ambil. Jadi sampai sekarang masih aku tabungin. Soalnya semuanya sama. Di pesantren itu buat aku belajar banyak banget. Dan aku iri sama kalian yang ilmu agamanya jauh di atas aku, pasti udah ngerti tentang fikih jauh di atas aku. Aku bilang ke mamaku 3 tahun aku di pesantren, maaf ya ma, aku bukan orang yang paling pinter agama, tapi setidaknya aku punya dasar ketika nanti aku sekedar tahu aja, aku tahu cara bagi waris gimana, aku tahu zakat itu ada apa aja, gimana cara ngeluarinnya, walau kadang aku lupa, setidaknya aku tahu dulu gitu. Jadi 3 tahun di pesantren itu ya aku belajar banyak ilmu agama, walaupun aku bukan orang yang pinter agama sama sekali, enggak sama sekali kayaknya. Makanya aku iri dengan kalian yang punya kesempatan belajar jauh di atas aku. Ada yang mungkin berlomba-lomba ke Yaman buat belajar agama. Mamaku bilang nggak semua orang bisa menginjakkan kakinya ke Yaman, karena kalau bisa menginjakkan kakinya di situ berarti udah diizinkan Allah dan Rasulullah buat berada di situ gitu. Ya semoga aku salah satunya, amin. Karena kebetulan aku dikasih kesempatan buat ngomong di sini, aku nitip doa juga ya buat aku dari kalian, semoga hidupku dilancarkan, dimudahkan, dan berhasil di dunia dan akhirat, amin. Tadi yang sampai sama Kak Feli, Kak Inal ternyata lolos untuk student exchange di Thailand. Kak Inal lolos student exchange di mana? Di Korea Selatan. Dan ternyata di Korea Selatan, Kak Inal jadi best delegate dari seluruh dunia. Jadi kayak wah, kok bisa kayak gitu ya? Kok bisa kayak gitu? Dan fun fact-nya, Kak Inal itu adalah anak kampungan banget. Jadi pada saat pergi ke Jakarta teman-teman, tahu nggak itu lift? Kalian sering pakai lift kan ya? Kak Inal di Soekarno-Hatta tuh naik turun lift. Kayak wah keren banget ya itu liftnya ya, keren banget ya. Sampai di titik dimana tuh kayak, oh kayak gini ya lift itu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ngerasain lift itu adalah sesuatu yang yang biasa aja, ya kalian udah di atas levelnya Kak Inal, paham nggak?